Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul Mutali, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ihsan dan Alhamdulillah. semua pemirsa Rasul TV. Nah, ini kita ingin tahu ini Pak kabar ini kabar dari Sputnik, Herats dan perkembangan yang jarang diungkap dari kantor-kantor berita karena nampak kalau dari peta di sosmed itu peta Gaza itu sudah agaknya akan dipecah tiga gitu. Apa yang akan terjadi? Selatan yang dianggap aman nampaknya sudah tak dapat lagi dikatakan aman. Tidak ada tempat yang aman. 16.000 orang lebih dan tentu saja kita juga sudah masuk ke bulan ketiga sebentar lagi. Sudah tanggal 7 ketemu tanggal 7 hari ini. 2 bulan sudah pertempuran terjadi. Apa yang bisa disampaikan Dr. Abdul Mutali perkembangan di Palestina hari-hari ini? Baik, terima kasih Pak Ihsan dan pemirsa Rasul TV. Pemisahan Gaza justru ditentang oleh tokoh utama ya yang ada di Palestina sebagai entitas yang paling dekat begitu dengan Zionis Israel, yaitu Mahmud Abbas Abu Mazin. Ya, dia tidak sepakat bahwa Gaza itu dikeluarkan dari Palestina. Semakin IDF ingin memisahkan tanah Palestina menjadi dua, menjadi tiga, justru itu menjadi kuburan yang luar biasa begitu. Nah, menariknya Pak Ihsan dan pemirsa Rasul TV ya, itu per 1 Desember tayangan Al Jazeera itu tidak lagi memberitakan kengerian, kebrutalan genosida Zionis Israel, tidak. Tapi justru dia ikut live dengan serangan yang dilakukan oleh Izzuddin Al-Qassam. Ya, itu di 3 wilayah ya, itu di Ashkelon, di Sherat dan di di Tel Aviv itu live itu. Jadi hemat saya di sini Qatar bukan hanya sebagai mediator, tetapi Qatar ingin menjadi player bahwa genosida ini sebetulnya tidak lantas 17.000 yang syahid dari pihak Palestina lantas IDF menang kan begitu. Bahkan menariknya Abu Ubaidah ya juru bicara Sayyaf Al-Qassam mengatakan bahwa IDF itu bukan lawan yang sepadan dengan kami gitu. Jadi kami kalau bisa langsung dengan pamannya saja, Paman Sam. Sementara Biden sudah mengatakan nanti tidak cocok untuk mengambil alih Gaza ini. Dia dari awal tidak setuju, bukan begitu, Dr. Abdul Mutali? Betul, justru sekarang begini Pak Ihsan, ya IDF itu minta tambahan gencatan senjata, Amerika yang tidak mau. Ya, Amerika itu tidak mau melakukan tambahan pos humanitarian ya, humanitarian pos, yaitu jeda kemanusiaan. Kenapa? Karena ternyata 2.000 serdadu Amerika Pak Ihsan yang diterjunkan oleh Joe Biden untuk membantu IDF, ini ternyata mereka yang sudah terlatih paham betul ketika 2003 ya mereka bisa mengalahkan pasukan Saddam Hussein terakhirnya melalui serangan darat. Nah, dia ingin melakukan copy paste 2003 itu pasukan Amerika Serikat dibantu dengan sekutu, karena kan dalam sejarahnya Amerika nggak pernah perang sendirian Pak Ihsan. Negara superpower tapi selalu dibantu sama yang lain begitu. Nah, 2003 itu Amerika dan sekutu berhasil memporak-porandakan Baghdad, Irak, bahkan bisa menggantung seorang Saddam Hussein itu kan dengan perlawanan terakhirnya itu serangan darat. Nah, serangan darat Amerika dan sekutunya ingin di-copy paste untuk Gaza, untuk Sayyaf Al-Qassam. Ternyata ini sebuah analogi yang sangat jauh berbeda. Bayangkan Pak Ihsan ya, Sputnik News itu dia punya data 500 tuh dari 2.000 yang sudah tewas dari serdadu Amerika, lebih mungkin. Nah, jadi akhirnya sekarang yang mau pinjam pinjam rumahnya atau layar untuk menutup malunya wajah ini, itu bukan hanya Benjamin Netanyahu, tetapi juga Joe Biden. Nah, itu sebabnya hari ini Amerika tidak bisa all out membantu Ukraina. Dia tidak harus memilih salah satu, membantu Ukraina atau membantu IDF, Zionis Israel. Nah, pilihan yang tepat mungkin bagi Amerika membantu Zionis, karena itu hari ini Ukraina kasihan betulnya kedodoran. Kemungkinan Putin dia akan lenggang kangkung saja itu untuk melid semua kota-kota ya bisa dikuasai oleh Rusia kembali begitu. Nah, saya kira
17.000 masyarakat Palestina yang syahid itu bukan tanda, bukan simbol yang nyata bahwa IDF itu telah melakukan sebuah aksi kemenangan. Ya, justru tidak. Nah sekarang memang betul wilayah selatan Gaza itu dimasuki ya oleh serdadu-serdadu IDF. Tapi masalahnya mereka nggak bisa keluar, Pak Ihsan. Diambil model serangan dari belakang begitu. Jadi rupanya sengaja dimasukkan, dan ini mohon maaf beritanya nggak tanggung-tanggung. Kalau tadi Yon Mahmudi kawan kami di kantor di UI, ini dari Georgetown for Strategy Issue. Jadi itu kampus ternama dunia di Amerika, Georgetown University. Itu ada lembaga namanya Politics and Strategies Issue. Institute itu for luar biasa. Study of War, betul. Nah ini luar biasa ya, salah satu kampus terbaik di dunia, bahkan berlokasi di Amerika. Ini mengatakan bahwa Amerika salah perhitungan. Jadi dia melakukan analogi mengundang pasukan-pasukan yang dilatih oleh mereka ex pasukan Amerika di Irak ya untuk melakukan serangan darat, di copy paste untuk Gaza. Ternyata berbeda. Kenapa? Karena di Irak tidak ada terowongan. Kita dengar juga ada usaha untuk memasukkan air ke dalam terowongan. Ini kan 500 km bukan sedikit. Ini apa yang terjadi terhadap tawanan? Ini saya informasikan pertama kali di media ini kepada Rasil ya. Kemarin saya sudah bicarakan kepada salah seorang tokoh begitu, tapi bukan kepada media. Nah, jadi Amerika itu mengajari IDF bahwa satu-satunya cara untuk menghabisi sayap Al-Qassam, maka bagaimana kalau semua lubang yang ada di Gaza kita isi air. Airnya itu diambil dari laut Mediterania. Ternyata itu ketika air dimasukkan ke laut, itu air itu kembali lagi ke atas, Pak Ihsan. Ya. Jadi air itu kembali lagi ke Ihsan. Dan ini Al Jazeera live. Al Jazeera live. Jadi sekarang saya senang nonton Al Jazeera malam hari jam 10 sampai jam 2. Ya, jam 10 sampai jam 2 atau jam 2 sampai subuh. Nah, kenapa? Karena kata Amerika, mereka itu nggak ada di permukaan, mereka adanya di bawah tanah. Maka air di laut Mediterania itu disedot, ya, dimasukkan ke semua lubang. Mereka nggak paham, pokoknya semua lubang, bayangkan. Ini negara superpower, ini agak cukup unik. Semua lubang dimasukin, lubang tikus, lubang kadal, gitu. Nah, ternyata tidak berhasil. Air itu justru kembali ke atas. Menariknya, mereka bikin fake. Apa tuh? Ya. Mereka bikin fake news. Mereka bikin lubang, ya. Mereka bikin lubang, Pak Ihsan, ya. Mereka bikin lubang, lalu seolah-olah mereka menemukan terowongan itu. Nah, akhirnya mereka melakukan penggalian lubang itu sampai jarak 100 meter ke bawah itu. Nah, ketika proses sedang penggalian, itu tidak ada koordinasi dengan mereka yang ada di laut untuk memompa air ke lubang tersebut. Apa yang terjadi? Ratusan orang tewas IDF itu di lubang-lubang itu. Sama teman sendiri gitu ya, Masya Allah. Sama teman sendiri. Jadi makanya Georgetown University, Amerika itu pintarnya, Amerika itu hebatnya kampusnya saja katanya. Tentang tawanan, Dr. Abdul Mutawali, yang nampaknya ditemui oleh Perdana Menteri Netanyahu, dan ini menjadi sebuah fenomena baru ketika mereka ngamuk menghadapi Netanyahu, karena kan biasanya kan orang Israel ini kan sangat memikirkan tawanannya. Sekarang dibilang jangan pikirkan lagi sisa tawanan itu. Apakah ini sebuah fenomena sakit jiwa dari seorang Netanyahu atau gimana, Bang? Ada data yang disembunyikan dari Jerusalem Post, tapi itu diangkat oleh Haaretz. Jangan salah, Pak Ihsan. Ada sekitar 80 sandera tawanan Israel itu di Gaza, justru yang mereka tewas oleh rudal-rudal, oleh roket-roket Zionis itu. Ya. Nah, jadi kan rudal roket itu kan, mohon maaf, mereka dia enggak yang penting dia keluarkan, kalaupun tidak kena anak-anak,
Ya syukur-syukur kena milisi, kena Satpol PP Sayap Al-Qassam kan begitu. Ya, tapi paling tidak jatuh di tanah agar tanah tersebut tidak layak huni di kemudian hari. Ternyata di antara rudal dan roket tersebut itu mengenai sandera-sandera. Dan mereka menyaksikan itu sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya para keluarga sandera ini dia marah betul. Jadi sebetulnya siapa yang layak kami jadikan sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai pemimpin kami? Yaitu Abu Ubaidah jawabannya. Itu Muhammad Dhaif. Ya, Muhammad Dhaif. Dibayangkan kalimat-kalimat itu luar biasa dahsyat Pak Ihsan. Bayangkan di Gaza orang cari makan aja susah. Cari minum susah, apalagi untuk rumah sakit. Tetapi para tawanan perang itu seperti Pak Ihsan naik pesawat kelas bisnis. Ketika duduk langsung, nanti sarapan paginya mau apa? Dessertnya mau apa? Makan siangnya mau apa? Dinernya mau apa? Padahal ya kita semua tahu Gaza buat makan aja sulit, tapi tidak untuk tawanan perang. Bagaimana mereka memperlakukan manusia sekali, manusiawi sekali begitu kepada tawanan perang. Itu yang tidak mereka dapatkan. Ya, itu dari negerinya sendiri. Apalagi kalau kita berbicara tawanan Palestina yang ada di mana? Yang ada di Israel. Kan itu sudah jauh dari manusiawi. Orang sudah mati saja nggak boleh dibawa ke rumahnya, Pak Ihsan. Nunggu masa tahanannya habis. Jenazahnya pun ikut menunggu masa tahanannya habis. Innalillah. Jenazahnya ikut menunggu, coba luar biasa. Karena memang untuk memberikan memberikan psikologis begitu, agar mereka ya orang-orang Gaza khususnya itu punya rasa iba, ya sudahlah tanah ini kita tinggalkan kalian Sayap Al-Qassam, nggak usah melawan IDF. Tapi yang terjadi justru dengan 17.000 masyarakat Palestina yang syahid, ya anak-anak muda sekarang ya lebih baik kami ikut gabung dengan Al-Qassam, kami gabung dengan Abu Ubaidah. Jangan salah Pak Ihsan. Jadi sekarang mereka antri. Sekarang kan yang diterjunkan di terowongan itu untuk head to head dengan IDF kan cuma 5.000 Pak Ihsan. Nah sekarang para pemuda itu, masyarakat sipil yang biasa dengan kondisi genosida seperti ini, mereka gabung dengan Sayap Al-Qassam. Mereka ada di barisan belakang, mereka dilatih di mana? Ya di bawah terowongan itu. Macam kota di bawah kota, luar biasa. Nah, terakhir Dr. Abdul Mutali, ini kan banyak orang membicarakan tentang nubuat, baik dari pihak Israel, Kristiani maupun di pihak Syekh Yasin yang pernah mengatakan 40, 80, 80, 78. Kalau diancar-ancar ini kan 2027 lah kurang lebih. Akan sampai kapan pertempuran ini akan terjadi? Setidaknya keadaan sekarang ini. Bagaimana penglihatan dari Dr. Abdul Mutali ketika keretakan juga terjadi di Israel? Pak Ihsan, Albert Einstein itu ya seorang ilmuwan luar biasa. Dia meramalkan bahwa Israel State itu ya nggak akan lama lagi itu usianya. Apalagi kalau kita berbicara terkait nubuat ya. Nabi itu ketika Isra Miraj melihat dunia ini seperti nenek-nenek. Begitu ya. Ada nggak nenek-nenek usianya 1.500 tahun? Ada. Namanya nenek lampir, tinggalnya di gunung mana itu, di Cirebon. Nenek lampir. Nah, artinya memang dunia ini sudah semakin tua kan begitu. Kalau melihat fakta di lapangan, Amerika sendiri juga sudah kedodoran, hutangnya sudah mulai banyak kan begitu. Dia sekarang sudah meninggalkan Ukraina. Jadi Zelensky ini sekarang tokoh yang lagi berduka, lagi bersemedi dia. Ya, menunggu bantuan dari siapa lagi? Prancis nggak mau bantu, Italia nggak mau bantu, apalagi Italia dia sudah dulu dihantam oleh COVID, sekarang dihantam lagi oleh Walbahia. Itu luar biasa kan begitu. Justru makan senjata makan tuan sendiri diproduksi di sana, ternyata terjangkit di sana juga gitu, sehingga nggak mungkin dia bela Ukraina. Nah pada saat yang bersamaan Amerika juga sulit begitu. Nah saya kira indikasi-indikasi dari keruntuhan kesombongan baik IDF ataupun yang membantunya, saya kira gejala itu hilalnya sudah di atas dua derajat Pak Ihsan. Hilalnya sebentar lagi masuk ya, Masya Allah. Terima kasih, jadi 1 derajat lagi lah kurang lebih. Masya Allah, terima kasih Dr. Abdul Mutali atas bincang-bincangnya di pagi hari ini, cukup mencerahkan dan nampaknya para syuhada ini masih terus membutuhkan kekuatan doa dari kita di hari-hari yang luar biasa ini. Terima kasih Dr. Abdul Mutali menemani kami di pagi hari. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.